Coba bayangin, besi itu kalau tidak dilapisi primer itu dari epoksi, dia akan mudah karatan. Mobil mungkin nggak sampai setahun, mungkin udah keropos besinya. Penjelasan singkat mengenai epoksi, bisa mengambil motivasinya, bisa mengambil sesuatu yang saya jelaskan ini, bisa menganalisa sendiri untuk apa itu epoksi nantinya, kedepannya kembangkan sendiri jauh lebih bagus, jauh lebih banyak untuk craft, untuk kerajinan-kerajinan yang lain, sehingga bangsa kita menjadi maju, menjadi bangsa yang punya nilai jual, punya SDM yang baik di dunia ini, nomor satu intinya. Oke guys, wah hari ini agak semringah ini karena tadi ada Paini sama Darmi terus ngatiem ngumpul jadi satu. Kok ngatimi apa? Paini barang saya ya. Paini uangnya cewakep, tapi sayang aku nggak berani berkutik kalau ada Darmi. Ya paling lirik-lirik dikit lah ya, biasa matane wong lanang itu kan mata keranjang ya, makanya bloloan ya. Ada juga yang bilang laki-laki itu buaya darat, nggak salah. Kalau otak laki-laki itu dibelah, isinya itu ya mirip 11-12 sama otak buaya lah ya. Yang nyoteng itu sama aja, otaknya buaya darat. Untuk sekian kalinya saya memakai produk Pure Gloss. Nanti silahkan cek deskripsi video ini, ada nomor supplier yang bisa kalian hubungi untuk pembelian produk. Jangan khawatir, produknya udah tak pakai terus di video di channelnya Bukan Arsitek. Pokoknya mantap, nomor 1 di Indonesia menurut saya. Pokoknya nggak boleh diprotes. Menurut saya bro, kalau menurut orang lain itu urusan orang lain. Produk Pure Gloss yang saya pakai ini rasionya 3 dibanding 1 karena saya memakai jenis super leveling. Nah super leveling ini cocok buat pemula ya, apalagi yang mau coba-coba bermain resin dengan panduan YouTube saya. Mode gratisan bro, nggak apa-apa, orang di duit ya mode gratisan ngono ya, tak jamin iso, asal berani, asal punya duit. Kalau nggak ada kemauan tapi nggak punya duit ya sama aja ya, pelolok-pelolok ya. Wes ini langsung tak tuang hardinernya. Biasa nuang itu hardinernya dulu, jadi nggak perlu tak ukur-ukur lagi. Kalau makainya setengah set atau seperempat itu baru pakai ukuran ya. Rasio 3:1 itu misalkan kalian ngaduknya 300 mg terus hadirnya itu 100 mg. Penjelasannya yang sangat gampang, mudah dimengerti kok, nggak rumit, nggak ribet dan sangat membingungkan. Tak ceritain ya, ini untuk kesekian kalinya Bukan Arsitek Elixir itu mendapatkan project dari Kepolisian Republik Indonesia. Wah keren ya, Republik Indonesia. Bahkan ini nanti meja panjang saya juga nggak tahu karena tim saya yang mendesain. Saya nggak ada kesempatan mendesain sekarang bro, saya juga tukang gambar dulunya ya. Makanya nama akunnya Bukan Arsitek, tapi murid saya itu banyak arsitek, jangan salah. Nggak mau kalah, bukan kaleng-kaleng kita ini. Tak jelasin dikit ya, ini meja nanti di sebelah ruangannya Pak Kapolri. Pak Kapolri itu nanti mau ngopi di sini, keren kan? Nah yang ngerjakan interiornya itu Elixir. Loh, masuknya project melalui YouTube-nya Bukan Arsitek. Jadi Pak Kapolri pas lagi ngopi lihat YouTube BA, wah ini anak ini keren luar biasa, Edian gitu tau. Dia ceritain Darmi, padahal Darmi itu tetangga saya. Wah, nah terus nyuruh anak buahnya, kamu mejanya ganti, itu pesan sama Roy Bukan Arsitek itu ceritanya. Ya cerita singkat tapi ya kalian percaya kan? Kalau nggak percaya bangetan ya, aku kadung cerita wis perentengan ya bro, ora percaya. Gini bro, tak jelasin dulu sebelum tak udek kopinya Darmi. Lah ini media nih atau substratnya itu pakai triplek, panjangnya 3,20 meter ya toh, kan ada sambungan. Nah triplek yang ada sambungannya itu satu, kalau tripleknya bukan melaminto atau melamin wajib didempul pakai sanpolak, pori-porinya biar padat. Kemudian karena ada sambungan itu ya, sambungan itu kan garis gitu, nah itu wajib di bodycoat. Nah warna hitam ini bodycoat dengan ketebalan 3 mili. Ini sudah di bodycoat Rowata ya kemarin ya, kita nggak kasih tahu tunjukkan, tapi di video-video yang lain itu ada penampakan cara membodycoat. Bodycoat itu kan sebenarnya kan gini, dia tugasnya untuk meratakan dulu permukaan karena ada sambungan. Tapi kalau tidak di bodycoat dulu, sambungannya itu pasti kelihatan spare-nya, ada garisnya sedikit bias gitu loh. Walaupun diraba ya, digerayangi itu tidak kroso. Tapi kalau tidak di bodycoat dia tetap kelihatan spare, walaupun digerayangi atau diraba atau ditumuk-tumuk itu tidak kroso ya.
Itu penjelasannya biar kalian paham lah. Jadi kita menyampaikan ilmu kok separuh-separuh enggak. Video di channel Bukan Arsitek ini ada 300 lebih video, tak ceritakan satu detail-detailnya sudah banyak. Karena gini, dalam satu video itu tidak bisa saya buat ulasan secara detail karena butuh durasi yang panjang. Kalau seperti itu ya bisa 10 jam atau 20 jam gitu. Makanya kalau kalian mau dapat ilmunya silahkan cek video-video lama, udah tak jelasin semuanya. Nah kalau di akhir-akhir ini kan saya bermain project, banyak banget kerjaan, saya juga sibuk. Kalian lihat sendiri toh, kerjaan saya kan gede-gede, ada river table bla bla bla, ada flooring dan sebagainya gitu. Makanya nggak sempet lagi lah untuk mendetailkan kayak zaman dulu gitu. Tapi intinya saya berbagi ilmu bermanfaat buat kalian semua supaya kalian itu punya duit kaya, nek kaya mengko ngopi ngajak aku karo Pak ini, ojo karo Darmi, nek Darmi karo aku wae. Nah, supaya adukannya rata, dikeruk pinggirnya. Kalau nggak dikeruk pinggirnya, bahaya bro. Nanti kalian menyalahkan epoksinya. Banyak kejadian buat pemula. Nih, yang nggak pernah diperhatikan adalah bagian pinggir itu nggak dikeruk, sehingga nanti pada tetesan terakhir itu dikoreti loh bro, dikeruk-keruk, terus ben sayang toh biasanya, ben nggak kebuang. Nah, itu biasanya nggak kering gitu loh. Lucunya di situ. Ya memang karena itu nggak tercampur rata dengan hardener. Hardener itu pengeras. Jadi kalau tanpa hardener kan memang nggak mau keras bro. Nah ini mau tak bagi menjadi beberapa warna. Sebenarnya sih warnanya ya nggak jauh-jauh dari kayak kemarin. Ini warna biru juga dituang, wes anggur disok ngene-ngene iki. Carane yo sing ngene iki lah yo. Enggak ada yang rumit. Begini ya, mudahnya membuat dirty pouring itu asal diukar-aker gitu udah pasti selesai. Beda kalau membuat river table seperti yang di belakang saya ini. Prosesnya panjang bro, dan butuh skill, butuh waktu lama gitu loh. Butuh alat juga banyak banget investasinya. Ya wes, tapi ya namanya kita mau berbagi ilmu, yang penting bermanfaat buat sesama gitu loh. Karena kita hidup itu nggak cukup ngopi sama Darmi, tapi kita juga harus investasi amal jariah. Semoga amal kita nanti menjadi bermanfaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wes, setelah tak aker-aker, ini ada bubble-nya, tak torch. Torch ini banyak fungsinya. Bisa untuk masak kopi,
bisa untuk membakar ayam, bisa untuk membakar cocote pejabat sing omongane beda brustok. Oke, setelah ditors nanti kita tunggu sekitar 1 jam untuk ngebuka lakban biar melebar ya, rapi ke samping gitu. Nah, untuk menunggunya itu rahasianya kalau saya itu gampang, ngopi sama Darmi. Cekidot. Tadi ngopi sama Pak ini, Darmi pas lagi beli BH di pasar ya, kesempatan lirak-lirik Pak ini terus. Oke, setelah 1 jam lebih ya kita ya tadi nongkrong, ini tak buka lakbannya nanti biar melebar ke samping. Jadi kalau udah dibuka lakbannya itu dibasahin aja coy, gini nanti melebarnya pasti bagus sendiri. Udah basah terus ditinggal ngopi aja udah pasti bagus, tak jamin itu. Coy, ini melebar ya ke samping. Sebenarnya gini, kalau di angka 1 jam itu melebarnya itu pelan-pelan banget, tapi kalau misalkan di angka 10 menit dia turun semua, itu banyak banget ya turunnya, sehingga banyak banget epoksi terbuang. Makanya kita tunggu gel time namanya ya, gel time itu gel waktu, jadi waktu ngopi gitu ya. Bener bro artinya ya, bener ngomongnya cakai. Jadi gel time itu waktu ngopi. Setelah kita buka ya nanti kita tunggu kering aja seperti ini biar melebar aja. Tapi kalau kita bukanya terlalu cepat itu melebarnya kenceng, sekenceng kolor hijau ya larinya wush gitu, sehingga kebanyakan kebuang bahannya. Kalau bahan kebuang kan sayang, makanya kita tunggu waktu yang tepat, momen yang tepat sehingga dia mau turun secara perlahan gitu kesimpulannya. Oke gas, udah 14 jam atau 15 jam saya lupa juga. Kemarin sekitar jam 3, ini jam setengah 10 siang. Ini mejanya untuk ajudannya Pak Kapolri itu, tapi saya nggak ada waktu untuk review ke sana kayaknya ya, makanya saya jelasin di sini aja ya. Nah ini pakai epoxy super levelingnya pure gloss, untuk gradasinya warnanya ya sangat elegan, bagus, dan levelingnya juga sangat bagus, nomor 1 di Indonesia menurut saya, menurut versi saya. Nggak boleh diganggu gugat karena itu hak saya untuk menilai. Nah kemudian apakah epoxy ini kekuatannya bagus bro untuk meja? Epoxy, semua epoxy yang ada di bumi ini hardness-nya itu rata-rata di angka 6. Hardness itu kekerasan bro, tapi epoxy punya kelebihan yaitu adhesi. Adhesi itu atau daya rekatnya. Nah daya rekat epoxy itu bisa diklaim liquid kimia nomor 1 di dunia, adhesinya gitu. Itu untuk jenis epoxy. Terus kedua flexibility-nya. Flexibility itu gini, ini masih di angka tetesannya ya, di angka 16 jam atau 15 jam tadi saya lupa. Nah itu masih lentur ya, kayak gini lentur.
Jadi epoksi itu nggak gampang pecah gitu. Tapi kalau udah di angka 3 hari dia agak kaku lagi, nggak seperti ini, nggak bisa seperti ini. Dia walaupun dia udah kering tapi masih ada flexibility. Itu adalah salah satu kelebihannya epoksi. Nah, kenapa epoksi mempertahankan flexibility? Karena kalau tidak dipertahankan flexibility-nya atau fleksibelnya, kelenturannya, dia akan mudah pecah. Karena gini, epoksi itu sebenarnya dulu diciptakan untuk primer, untuk adhesi. Nah, primer adhesi itu adalah melapisi suatu benda supaya benda ini tidak mudah korosi. Misalkan untuk primernya besi, besinya tidak mudah karatan. Coba bayangin, besi itu kalau tidak dilapisi meni atau sejenisnya atau primer itu dari epoksi, dia akan mudah karatan gitu. Mobil mungkin nggak sampai setahun dipakai di jalan mungkin udah keropos besinya, karena besi itu memang kekuatannya bagus tapi dia punya kelemahan yaitu korosi atau karatan. Nah, epoksi di zaman sekarang dipakai untuk art. Ini adalah yang saya kerjakan, ini yang saya jalani adalah art. Art itu seni membuat karya epoksi yang bisa kita kembangkan di furniture, baik itu di interior, untuk flooring, untuk yang lain-lain. Nanti kalau kalian mau pesan juga bisa melalui Elixir, nanti nomornya juga sudah saya taruh di deskripsi video ini. Nah, di zaman yang era modern ini, epoksi digabungkan dengan satu usaha yang bergerak di furniture, interior, dan mungkin udah banyak yang ngikutin jejak saya ya. Dan mudah-mudahan makin banyak terus di Indonesia ini supaya kerajinan yang ini makin berkembang, bisa menjadi income dan ada nilai jualnya tersendiri, ada marketnya tersendiri, dan mudah-mudahan bisa menjadi kemajuan untuk UMKM, bisa ekspor ke luar negeri barang jadinya. Itu harapan saya untuk bangsa ini, supaya bangsa ini juga nggak tolo tok ngandelnya ngopi tok nek pinggir dalan gajine ora sepiro bro. Mending kita melakukan sesuatu hal yang positif, tentunya kita akan punya nilai jual yang dipandang oleh negara lain sehingga kita dinilai punya SDM yang sangat baik, SDM yang mumpuni untuk mereka melemparkan job ke kita. Jangan hanya melemparkan sesuatu yang berbentuk melekul kayak kopine Darmi. Oh, nek Darmi apik bro, jos. Nah, itu penjelasan singkat mengenai epoksi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil motivasinya, bisa mengambil sesuatu yang saya jelaskan ini, bisa menganalisa sendiri untuk apa itu epoksi nantinya, kedepannya kembangkan sendiri jauh lebih bagus, jauh lebih banyak untuk craft, untuk kerajinan-kerajinan yang lain, sehingga bangsa kita menjadi maju, menjadi bangsa yang punya nilai jual, punya SDM yang baik di dunia ini. Nomor satu intinya gitu aja lah ya. Masa kita cuman menjadi negara konsumtif atau yang beli produk-produk jadi dari Cina ya. Kita kalau bisa itu ekspor. Kalau kita nggak bisa memukau orang lain dengan teknologi kita, ya kita pukaulah orang itu dengan skill kita, dengan kemampuan kreatif kita. Karena kalau kita adu teknologi, jelas sekarang ini masih kalah. Tapi kalau kita coba adu kekayaan SDA terus diolah-olah SDM yang kreatif, maka kita punya sesuatu yang beda dan mereka akan berbondong-bondong untuk membelinya itu dari tangan kita. Ingat, kejahatan diawali bukan berdasarkan niat, tapi kejahatan diawali karena ada kesempatan. Ingat Bang Napi, tekan ngendi-ngendi. Oke, like, subscribe, jangan lupa karena sebentar lagi saya mau ngopi sama Darmi di Utopia. Ngopine waduh tekan Utopia ya. Ongkosnya piro gak ngerti. Engko penting aku tekan kono sik karo Darmi. Idohoy nek pinggir pantai. Ciao.